Assalamualaikum semuanya. Aku mau bacain lagi nih kisah yang kemarin kepotong. Kisahnya Bunda Khadijah dan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nurul absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Aku mau bacain lagi. Halo Kak. Halo Kak. Assalamualaikum. Aku mau bacain lagi nih kelanjutan kisahnya Khadijah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemarin kita udah bahas-bahas tentang pernikahannya Bunda Khadijah dan Rasulullah. Gimana cara mereka bertemu, berjumpa pertama kali, dan sampai akhirnya nikah. Jadi buat teman-teman yang baru ngeliat live aku saat ini, aku naruh live aku yang sebelum-sebelumnya kajian ini di YouTube aku ya. Nama YouTube aku Arini Indi Khair sama kayak nama akun TikTok aku. Jadi kalau mau lihat dari awal bisa dicek di situ. Nah, sekarang aku kembali lanjut di bagian 4 rumah tangganya Rasulullah. Kalau kemarin kan sampai pernikahannya. Nah, kita review dulu ya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin itu kita cerita-cerita bahwa Rasulullah pertama-tamanya dilamarkan pekerjaan oleh pamannya Rasulullah kepada Bunda Khadijah yang saat itu adalah pengusaha kaya raya. Dan Bunda Khadijah biasa tuh berjualan sampai ke luar negeri. Jadi Bunda Khadijah punya kelompok dagang yang sampai ke luar negeri gitu. Dan Rasulullah ngelamar nih jadi salah satu karyawannya. Rasulullah ngelamar dan ternyata diterima sama Bunda Khadijah. Ya udah tuh Rasulullah jadi karyawannya, jadi salah satu karyawannya. Nah, sebelum Rasulullah ketemu Bunda Khadijah secara langsung, secara real life, Bunda Khadijah tuh udah pernah mimpiin Rasulullah, mimpiin ada sebuah cahaya yang terang benderang masuk ke dalam rumahnya dan menyinari seluruh rumah di sekelilingnya, menyinari seluruh rumah yang ada di kota itu. Jadi udah kebayang nih bakalan masuk ke dalam keluarganya seseorang yang bercahaya. Nah, Rasulullah sebelum ketemu sama Bunda Khadijah udah terkenal di kampungnya sebagai orang yang paling amanah, sebagai orang yang paling bisa dipercaya, paling jujur, makanya disebut Muhammad Al-Amin, ada gelarnya gitu, si Muhammad yang paling terpercaya gitu artinya. Jadi pas Bunda Khadijah tahu salah satu karyawannya itu namanya Muhammad dan yang disebutkan Al-Amin itu, Bunda Khadijah tuh langsung ngeh ke mimpinya bahwa mimpinya itu adalah ini nih sosok aslinya yang disebutkan eh, melamar pekerjaan kepada beliau. Akhirnya pas sudah ngelamar pekerjaan, Rasulullah pergilah ke luar negeri bersama kelompok dagangnya milik Bunda Khadijah. Nah, pas di perjalanan dagang itu, perdagangannya sangat menguntungkan. Banyak labanya besar tuh dari hasil perdagangan Muhammad bersama kelompok dagang satu grup itu. Nah, sepulangnya dari situ, Rasulullah membawa kabar gembira, membawa surat dari ketua dagang
bahwa ini nih laporan keuangannya, terus ini nih laporan perjalanannya apa aja yang terjadi waktu itu. Nah, habis itu Bunda Khadijah bilang sama saudaranya mau menikahi Muhammad gitu. Jadi Bunda Khadijah dulu nih yang punya pemikiran pernikahan itu dengan karyawannya, dengan Rasulullah. Nah, terus akhirnya si saudaranya Bunda Khadijah ini bilang sama Muhammad langsung, Muhammad, kamu nggak mikirin tentang pernikahan? Terus kata Rasulullah, aku belum punya apa-apa. Rasulullah sudah punya apa-apanya itu setelah digaji sama Bunda Khadijah. Kan Rasulullah menggaji Bunda Khadijah, Bunda Khadijah menggaji Rasulullah pas dari pulang dari luar negeri itu. Jadi Rasulullah punya gaji pertama nih. Nah, tapi Rasulullah bilang aku nggak punya apa-apa. Nah, terus saudaranya Khadijah bilang, kamu mau nggak menikah dengan wanita terhormat, bangsawan, hartawan, cantik, kaya raya? Terus kata Bunda Khadijah, siapa itu orangnya? Kata Rasulullah, siapa itu orangnya? Terus kata saudaranya Bunda Khadijah bilang, Khadijah, bos kamu, Khadijah binti Khuwailid. Terus Rasulullah bukannya bilang iya atau enggak, Rasulullah bilangnya, kalau dia mau, aku pun mau. Kalau dia setuju, aku pun setuju, kata kata Rasulullah begitu. Akhirnya terjadilah pertemuan keluarga, terjadilah pernikahan itu. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam pernikahannya Rasulullah. Aku bacain ya. Ini aku metodenya metode baca. Keluarga pertama dalam Islam telah terbentuk melalui pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Keluarga ini merupakan pusat pergerakan Islam di dunia, pusat dan awal pergerakan Islam di dunia. Karena sebelum Rasulullah menikah, Rasulullah juga nggak tahu nih Rasulullah itu adalah Nabi dan Rasul. Karena nanti dalam pernikahannya baru ketahuan Rasul ini adalah utusan Allah. Keluarga ini yang memikul tugas-tugas dan tanggung jawab yang berat dalam memerangi kekufuran dan kemusyrikan serta menyebarkan panji-panji tauhid dan keadilan di seluruh dunia. Dari sinilah bermulanya. Rumah tangga ini, keluarga ini merupakan dasar pertama bagi tauhid yang menggabungkan pasukan-pasukan yang setia dan siap sedia untuk menembus ke seluruh alam, untuk membuka hati manusia menuju jalan kebenaran. Rasulullah mencintai Khadijah dari lubuk hatinya yang terdalam dan sangat menghormatinya. Bahkan Rasulullah menghormati sahabat-sahabatnya Khadijah, sahabat-sahabatnya istrinya, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Khadijah. Begitu juga Khadijah, ia membalas cinta dengan cinta, kesetiaan dengan kesetiaan, serta pengorbanan dengan pengorbanan. Ia beriman kepada suaminya, berdakwah, dakwah yang disampaikannya, dan juga pada tujuan-tujuan suci, dan mencurahkan seluruh dirinya untuk itu. Seluruh harta, dirinya, dan waktunya untuk Rasulullah. Pas Rasulullah menikah pun sama Khadijah, Khadijah bilang, seluruh apa yang ada di rumah ini, seluruh apa yang ada dalam perniagaanku, semuanya, bisnis semuanya punya kita bersama setelah Rasulullah menikah sama Khadijah. Khadijah adalah seorang istri yang langsung turut mengalami dan menyaksikan duka dan derita Rasulullah dalam menunaikan dan menyebarkan Islam. Kesetiaan dan kerelaannya berkorban untuk tegaknya agama Allah tidak tidak tanggung-tanggung. Seseorang yang tadinya kaya raya, dengan ikhlas mengorbankan seluruh harta bendanya untuk Islam dan kepentingan umat muslim. Seluruh harta kekayaannya habis, tapi ketakwaannya semakin bertambah kuat. Pengorbanan yang terbesar tentang kesetiaan cinta Khadijah memang teruji saat terjadinya pemboikotan atas Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ia mengorbankan banyak harta untuk dibagi-bagikan kepada Bani Hashim dan Abdul Muthalib
yang diboikot oleh penduduk kafir Mekah. Jadi ketika Rasulullah telah menerima wahyu, menerima Islam untuk disebarluaskan, awalnya Rasulullah itu dicintai oleh kaumnya, oleh penduduknya, oleh warga sekitar. Karena Rasulullah orang yang baik hati, paling baik, paling jujur, paling bisa dipercaya, paling amanah, paling semuanya paling Rasulullah ini terkenal orang yang paling baik. Tapi ketika Rasulullah menyebarkan agama Islam, menyuruh orang untuk menyembah Allah, menyuruh orang untuk berhenti menyembah berhala, menyuruh orang untuk diboikot ini maksudnya adalah tidak diizinkan berjual beli oleh siapapun, tidak diizinkan membeli apapun pada siapapun, tidak diizinkan menjual apapun pada siapapun. Jadi ekonomi dari orang yang Islam, orang yang mengikuti agama Allah, orang yang mengikuti Muhammad itu langsung mati total. Jadi orang-orang Islam yang diboikot itu nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali karena nggak bisa ada tindakan ekonomi di situ. Orang-orang memboikot, memblokir lah, memblokir ekonomi mereka. Jadi siapapun yang ngikutin Muhammad, siapapun yang ikut Islam, nggak boleh ada yang mau nerima dagangannya. Siapapun yang ngikut, siapapun yang ngikutin Islam, ngikutin Muhammad, nggak ada yang boleh dibeli dagangannya dan nggak ada yang boleh membeli dagangan kita. Semuanya diboikot. Akhirnya banyak ibu-ibu yang kelaparan, ibu-ibu yang nyusuin anaknya sampai berdarah keluar dari asinya itu, kurus kering. Jadi waktu itu kaum kafir itu membuat surat perjanjian dan ditempel bahwa siapapun yang bantu umat muslim itu juga bagian dari pemboikotan. Jadi orang takut untuk jatuh miskin juga seperti kaum muslim saat itu. Nah, pas masa itu, karena Bunda Khadijah adalah saudagar yang sangat kaya raya, pengusaha yang sangat kaya raya, itu bagi-bagikan secara free makanan, baju-baju semuanya itu dari Bunda Khadijah. Bahkan sampai yang awalnya menikah itu orang yang sangat kaya raya, sampai habis dan Bunda Khadijah itu rela dan ridho terhadap apa yang terjadi pada dirinya dan hartanya. Karena dia percaya sama Rasulullah, percaya sama Allah, beriman di saat semua orang tidak beriman. Beriman pada Rasulullah, percaya pada apapun yang Rasulullah katakan, pada apapun yang Rasulullah perintahkan, saat orang-orang masih enggan. Semangat, semangat. Makasih Kakak Khairani Aulia Rambe. Makasih juga sudah tap-tap layar ya. Jadi hartanya Bunda Khadijah ini sampai habis dalam menyertai Rasulullah. Ia menyertai Rasulullah di dalam Syi'ib, sebuah tempat terpencil di antara dua bukit. Ketika dia menghadapi pemboikotan sosial ekonomi dari kaum musyrikin Mekah selama 3 tahun berturut-turut. Bayangin 3 tahun loh. 3 tahun gak ada warung yang mau nerima uang kita. Gak ada, kalaupun kita punya sesuatu gak ada yang mau menerima itu, kita jual gak ada. Semuanya diblokir itu, Masya Allah, astagfirullahaladzim, jahat banget, Masya Allah, subhanallah. Khadijah menyaksikan sendiri betapa beratnya penderitaan yang ditanggung oleh orang-orang Bani Hashim dalam pemboikotan ini. Aku pernah nonton ini ya, kisahnya Umar, gimana orang-orang Muslim itu kesusahan, bahkan sampai ya itu tadi keluar darah dari asinya. Bunda Khadijah juga gitu, saking miskinnya keluar darah dari asinya gitu, saking nggak ada yang mau dimakan. Bayangin aja 3 tahun gitu diboikot, dan akhirnya Allah nolong orang-orang Muslim dengan cara rayap itu memakan kertas perjanjian pemboikotan itu ya. Setahu aku kayak gitu. Masya Allah.
Kasihan banget Rasulullah dan umat muslim saat itu. Makanya kita bersyukur saat ini kita eh, udah nyaman aja gitu dengan Islam kita. Kita udah tinggal menjalanin aja. Soalnya perjuangan untuk menyebarkan Islam saat awal-awal itu berat banget. Insya Allah. Hadijah menyaksikan sendiri betapa beratnya penderitaan yang ditanggung oleh umat muslim dalam pemboikotan ini. Mereka makan apa saja untuk mengganjal perut mereka yang kosong. Khadijah dengan cepat dan ikhlas memberikan hartanya yang melimpah ruah untuk menopang kebutuhan makan orang-orang muslim yang lagi diboikot. Demikian besar kesetiaan Khadijah kepada Rasulullah. Ia mengorbankan segala-galanya untuk perjuangan Islam. Dia tidak hanya menghibur Rasul, tetapi juga dia melindungi keselamatannya. Kebesaran dan jasanya tidak hanya diakui oleh Rasulullah, namun juga diakui oleh orang-orang Muslim, dan juga diakui dan mendapatkan penghormatan dan penghargaan langsung dari Allah. Rumah tangga Rasulullah dan Khadijah adalah teladan, karena di dalamnya hidup sepasang suami istri yang harmonis, berlandaskan cinta dan keikhlasan, mengharap ridho Allah, suami istri yang hidup saling pengertian, saling menghargai, tidak saling menyakiti, suami yang mendapatkan pelayanan yang baik dari istri solihah. Dengan kasih sayang dari Khadijah, Rasulullah dapat melupakan penderitaan itu, dapat melupakan semua penderitaan yang dideritanya selama ini. Rasulullah tampil sebagai seorang suami yang penyayang, jujur, berakhlak mulia, baik budi pekertinya, mencintai, menyayangi anak-anak mereka pada masa kecilnya hidup dalam kecukupan, keberlimpahan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Ketika masih bayi, keempat putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah mendapatkan perawatan di luar kota Mekah untuk menghindari udara panas. Setelah mereka disapih, selesai menyusu, barulah mereka diasuh oleh ibu kandungnya untuk menerima pendidikan secara langsung. Untuk urusan dagang, Bunda Khadijah menyerahkan kepada Muhammad untuk mengurusi semuanya. Hal ini dilakukan Khadijah agar Khadijah maksimal dalam menjalankan perannya, mengabdi pada suami tercinta dan mengasuh anaknya. Khadijah sudah berpengalaman dalam mengurus rumah tangga. Sudah 2 kali menikah. Dengan sifat keibuannya, ia dapat mengurusi anak-anaknya dan melatih mereka dalam segala hal. Karena perawatannya yang baik, putri-putrinya dapat tumbuh menjadi orang yang sehat, kuat, dan solehah. Dalam mengurus anaknya, Khadijah mengerjakan sendiri, tidak diserahkan kepada pembantunya. Tugas pembantunya adalah mengerjakan pekerjaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan putri-putrinya, namun membantu pekerjaan rumah. Ketika Khadijah masih menjadi orang yang kaya raya, Rasulullah dan Khadijah tidak segan untuk membantu pekerjaan rumah, membantu pekerjaan pembantu-pembantunya. Inilah yang mungkin terasa aneh dalam sejarah Arab, karena ada majikan yang turut serta membantu pekerjaan pembantu-pembantunya. Mengapa Khadijah tidak menyerahkan pendidikan anak-anaknya kepada pembantunya? Karena Khadijah khawatir jika tidak ditangani sendiri, maka tidak akan sesuai dengan apa yang ia harapkan. Ia mempunyai cita-cita dan harapan yang tinggi untuk putri-putrinya, kelak setelah mereka dewasa. Oleh karena itu, tidak ada keluarga yang dapat melebihi keluarganya Rasulullah dalam masalah kehormatan dan penghargaan dalam pendidikan anaknya di dunia manapun. Cara Khadijah melatih putri-putrinya bekerja dimulai sejak mereka kecil. Mereka dilatih untuk bekerja dengan giat. Mereka dilarang membuang-buang waktu.
Setelah putri pertamanya besar, ia dilatih untuk membantu pekerjaan yang penting. Zainab diberi tugas untuk menjaga adiknya, Fatimah. Segala kebutuhan Fatimah, Zainab lah yang mengurusinya dan yang menemaninya dalam bermain. Ini dilakukan untuk membantu ibunya yang telah berusia lanjut, sehingga hubungan antara Zainab dengan Fatimah erat sekali, seperti hubungan Ruqayyah dan Umi Kulsum yang besarnya hampir sebaya. Seperti anak kembar, mereka selalu berdua saat bermain maupun tidur. Watak Ruqayyah dan Umi Kulsum pun hampir sama, begitu juga kehalusan dan kemuliaan budi pekertinya. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah. Hingga Khadijah wafat, Rasulullah tidak menikah lagi. Rasulullah tidak berpoligami terhadap Khadijah. Mereka berdua hidup dalam naungan cinta, kemesraan, dan kesetiaan satu sama lain yang tiada tara. Dia menikah dengan Khadijah karena kehormatannya, kesuciannya, kemuliaannya, budi pekertinya, dan kedermawanannya. Rumah tangga Rasulullah dan Khadijah berlangsung selama 25 tahun. Khadijah wafat saat berumur 65 tahun. Saat itu Muhammad berumur 60 tahun. Saat itu Muhammad berumur 50 tahun. Kita lanjut ke bagian keagungan akhlak Khadijah. Khadijah memiliki akhlak yang sangat tangguh. Ia banyak mengorbankan harta untuk dakwahnya Rasulullah. Khadijah juga seorang pribadi yang mandiri. Pengalaman hidupnya yang menjadikannya seorang pedagang sukses membuatnya memiliki jiwa kepemimpinan dan jiwa mandiri. Kepada Nabi Muhammad, Khadijah tidak pernah menuntut materi yang tidak Nabi Muhammad miliki. Bahkan sebaliknya, Khadijah mampu hidup mandiri dari kekayaannya dan bahkan mengorbankan hartanya untuk dakwah, mengorbankan hartanya untuk Islam. Hal ini berbeda dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Mereka seringkali menuntut sesuatu hal yang tidak dimiliki Rasulullah. Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya menuturkan bahwa suatu hari Abu Bakar As-Siddiq meminta izin kepada Rasulullah hendak bertamu. Setelah diizinkan, Abu Bakar pun masuk. Tidak lama kemudian Umar bin Khattab datang. Mereka melihat Rasulullah sedang duduk bersama para istrinya. Semua wajahnya tampak diam. Untuk memecahkan kesunyian, Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, tentu engkau akan tertawa bila melihat aku menampar leher binti Kharijah, istri Umar karena ia berani meminta uang belanja kepadaku." Rasulullah lalu tertawa kecil mendengar kata-kata Umar, lalu bersabda, "Lihatlah mereka yang sekarang berada di sekelilingku sedang meminta uang belanja." Masya Allah, Umar galak banget. Wahai Rasulullah, engkau tentu akan tertawa bila melihat aku menampar leher istri Umar karena ia berani meminta uang belanja kepadaku. Tapi di hadis yang lain, Umar pas lagi dimarahin sama istrinya, Umar sabar ya. Jadi ini mah bercandaannya Umar aja. Abu Bakar dan Umar marah mendengar itu. Mendengar mereka para istri Rasulullah sedang menagih uang belanja. Abu Bakar menghampiri Aisyah dan demikian juga dengan Umar yang menghampiri Hafsah putrinya. Jadi istri Rasulullah dari anaknya Abu Bakar namanya Aisyah yang selama ini kita tahu, istrinya Rasulullah yang dari anaknya Umar namanya Hafsah. Kedua istri Rasulullah kemudian ditanya ayahnya masing-masing, "Kenapa engkau berani meminta sesuatu yang Rasulullah tidak punyai?" Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak memintai sesuatu yang tidak dia punyai." Kedatangan Abu Bakar dan Umar kepada Rasulullah sebenarnya tidak ingin mempermasalahkan masalah tersebut, melainkan hendak mengetahui halangan apa yang membuat Rasulullah belum juga berangkat menuju masjid, sedangkan waktu sholat sudah tiba.
Sehubungan dengan hal tersebut, turunlah ayat Al-Quran sebagai peringatan kepada Rasulullah. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan duniawi dan perhiasannya, marilah akan kuberikan kepadamu semua pemberian itu. Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Tapi jika kamu mau mencari keridhaan Allah, jika kamu menginginkan Rasulullah dan kesenangan akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang berlimpah bagi perempuan-perempuan yang baik di antara kamu. Meskipun Khadijah sangat kaya raya dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan penduduk Mekah, tapi Khadijah tidak memiliki sedikit pun rasa sombong. Di hadapan Rasulullah, Khadijah lebih banyak melayani. Ia serahkan seluruh kehidupannya untuk Rasulullah. Walaupun Khadijah lebih kaya, lebih tua, dan lebih dihormati oleh orang-orang penduduk Mekah sebelum menikah, tapi Khadijah tidak pernah menyombong di hadapan suaminya dan tidak pernah meminta sesuatu pun kepada Rasulullah, bahkan selalu memberi Rasulullah. Ketika Khadijah meninggal dunia, Rasulullah telah berusia 50 tahun. Selama 13 tahun berikutnya, dia menikah dengan 5 orang wanita Quraisy, 4 wanita dari kabilah Arab lain, serta seorang dari Bani Israel. Hanya satu di antara mereka yang masih gadis. Yang lainnya adalah janda-janda yang sudah pernah menikah sebelumnya. Kemudian dia juga menikah dengan seorang budak bernama Maria Al-Qibtiyah, seorang budak yang dihadiahkan kepadanya oleh Muqawqis, penguasa Mesir. Dari Maria ini lahir seorang anak yang diberi nama Ibrahim. Di antara 10 istrinya itu, ada beberapa yang dikaruniakan kecantikan, kecerdasan, kematangan pemikiran, serta sikap beragama yang sempurna. Salah satu orang yang paling dicintai adalah Aisyah, anaknya Abu Bakar. Orang yang bisa menyainginya barangkali Zainab bin Hashi, putri dari bibinya Rasulullah sendiri, Umamah. Aisyah pernah berkata, di antara istri-istri Rasulullah hanya Zainab lah yang bisa menyayangiku dalam kedekatan kami kepada Rasulullah. Aku tidak pernah melihat wanita yang melebihi Zainab dalam kesempurnaan agamanya, ketakwaannya kepada Allah, kejujurannya dalam berbicara, dan hasratnya untuk menyambung tali silaturahmi, serta kegemarannya dalam bersedekah. Akan tetapi Rasulullah tetap saja tidak bisa melupakan Khadijah. Di depan para sahabat, Rasulullah sering menyebut-nyebut Khadijah sebagai wanita yang paling mulia di muka bumi. Ali bin Abi Thalib pernah mendengar Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita dunia adalah Khadijah. Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Begitu juga dengan Khadijah. Rasulullah sering sekali menyebut-nyebut kebaikannya Khadijah di hadapan istri-istrinya dan di hadapan sahabat-sahabatnya walaupun Khadijah telah meninggal. Itu tidak lain dilakukan karena Rasulullah takjub dengan kepribadian Khadijah yang agung dan kemuliaan hati Khadijah selama hidupnya. Khadijah hidup mulia sejak hidup sampai wafatnya. Rasulullah sangat mencintai, menghargai, dan menghormati Khadijah. Karena Khadijah adalah orang yang menemani Rasulullah di saat titik terendah Rasulullah. Sampai-sampai teman-teman Khadijah, orang-orang yang sering berkunjung kepada Khadijah ikut dicintai dan dihormati oleh Rasulullah. Pada suatu saat, seorang wanita tua datang mengunjungi Rasulullah ke rumah Aisyah. Rasulullah sangat memuliakan orang tua itu. Bahkan Rasul sampai menghamparkan jubahnya untuk dipersilakan wanita tua itu duduk di atas jubah Rasulullah. Berarti sangat dimuliakan ya. Setelah perempuan tua itu pergi, Aisyah bertanya kepada Rasulullah untuk mengetahui kenapa Rasulullah sangat memuliakan wanita itu. Rasulullah menjawab, wanita itu dulu sering mengunjungi Khadijah. Wanita itu dulu sahabatnya Khadijah. Mengapa Rasulullah bersabda seperti itu?
Tidak lain karena Rasulullah sangat mencintai Khadijah dari lubuk hatinya walaupun Khadijah telah meninggal. Dari lubuk hati yang terdalam. Dengan melihat teman-temannya Khadijah, semua kenangan-kenangan tentang kebaikan Khadijah, pengorbanan Khadijah, cintanya Khadijah, itu semua bermunculan dalam benaknya Rasulullah. Jadi melihat orang-orang yang dulu ada bersama Khadijah, Rasulullah merasa ada Khadijah di sana. Hanya dari Khadijahlah keturunan Rasulullah berasal. Keturunan ini berkembang dari generasi ke generasi, menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam hingga pada masa kini, yang sering kita sebut dengan Habib-Habib. Itu dari anak-anak keturunannya Khadijah. Dari anak-anak keturunan Fatimah, Ummu Kalsum, Ruqayyah. Peristiwa berikut ini memperlihatkan betapa Rasulullah sangat menghormati Khadijah. Suatu hari, Ummu Zafar, pelayan wanita Khadijah, pembantunya Khadijah, datang kepada Rasulullah. Dia saat itu berada di Madinah. Rasulullah memberikan penghormatan yang layak kepadanya. Dia berkata, wanita ini adalah sahabatnya Khadijah istriku, dan persahabatan yang baik adalah bagian dari iman. Dalam kitab Sahih Muslim diceritakan, Aisyah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, apabila menyembelih kambing, beliau berkata, kirimkan dagingnya kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Pada suatu hari kutanyakan pada beliau, kenapa teman-teman Khadijah dikirimin daging? Jawabnya, aku sangat menyayangi sahabat-sahabatnya Khadijah. Dalam kesempatan lain, Nabi Muhammad juga menyinggung keutamaan Khadijah, menyebut-nyebut keutamaan Khadijah. Rasulullah bersabda, sebaik-baik perempuan adalah Maryam binti Imran, sambil menunjuk ke arah langit. Dan sebaik-baik perempuan yang ada di bumi ini adalah Khadijah binti Khuwailid, sambil menunjuk ke arah bumi. Semua mazhab dan golongan dalam Islam tidak memungkiri keutamaan Khadijah. Istri terkasih dari Muhammad ini, Khadijah adalah pelopor kebangkitan perempuan Islam. Dia telah menaikkan harga diri, kehormatan, dan kemuliaan wanita pada masa jahiliyah yang tidak ada harganya. Khadijah patut dapat penghargaan langsung dari Allah. Karena itu Khadijah termasuk dalam daftar manusia pertama yang masuk surga. Diriwayatkan bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, sampaikanlah salam dari Tuhannya kepada Khadijah. Setelah mendengar salam tersebut, Khadijah menjawab, Allah lah pemelihara kedamaian dan sumber dari segala kedamaian. Salamku kembali dari Jibril. Kalau tanpa Khadijah, tidak dapat dibayangkan betapa berat perjuangan Rasulullah sendirian untuk menegakkan agama Allah. Karena perhatiannya Khadijah, Rasulullah memiliki kebesaran hati dan semangat juang yang luar biasa. Penguatan dari Khadijah, support harta, support jiwa, support pikiran dari Khadijah. Imam Khomeini berkata, tanpa wanita, derajat seseorang tidak akan mampu naik setinggi langit. Tanpa Khadijah, Rasulullah akan kesulitan dalam berjuang melawan musuh-musuh Islam. Khadijah telah ditakdirkan menemani Rasulullah. Dialah istri sejati, istri yang penuh cinta dan kesetiaan kepada suami, kepada Allah dan kepada Islam. Khadijah tampil mendampingi Rasulullah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta dan kelembutan. Wajahnya senantiasa membiaskan keceriaan dan bibirnya meluncur kata-kata kejujuran. Setiap kegundahannya Rasulullah lontarkan atas perlakuan orang-orang Quraisy selalu ia dengarkan dengan penuh perhatian. Lalu dia memotivasi dan menguatkan hati Nabi Muhammad. Bersama Rasulullah, Khadijah turut menanggung segala kesulitan, kesedihan, penderitaan. Sehingga tidak jarang dia harus mengedepankan perasaan agar tidak tampak pada wajahnya kesedihan itu.
Khadijah tidak mau menampakkan kesedihan itu pada wajahnya. Khadijah tidak mau mengganggu perasaan suaminya. Walaupun Khadijah tetap ikut bersedih, tetap ikut menderita, tapi wajahnya selalu membiaskan keceriaan. Seakan-akan tidak ada apapun. Seakan-akan tidak ada pedih yang menyayat hatinya. Sehingga keluarlah dari mulut Khadijah tutur kata lemah lembut, penyejuk dan penawar hati, obat hati bagi suaminya yang lelah atas semua penderitaan dakwah. Khadijah adalah tempat berlindung bagi Rasulullah. Dari Khadijah beliau memperoleh keteduhan hati, keceriaan wajah. Keceriaan wajah Khadijah senantiasa menambah semangat dan kesabaran Rasulullah untuk terus menyebarkan agama Allah ke seluruh dunia. Khadijah pun tidak pernah perhitungan terhadap harta. Hartanya habis digunakan dalam perjuangan ini. Selain Khadijah ada juga Abu Thalib, pamannya Rasulullah, ayahnya Ali, yang menjadi benteng pertahanan dan selalu menjaga Rasulullah dari siksaan orang-orang Quraisy. Sebab Abu Thalib adalah figur yang sangat disegani dan diperhitungkan oleh kaum Quraisy. Khadijah telah mendapat balasan setimpal dengan kegigihan dan pengorbanannya dalam berjuang. Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah bahwa akan dibangun sebuah istana dari permata untuknya di surga. Tidak ada kebisingan hiruk-pikuk dan tidak ada rasa lelah lagi di sana." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Masya Allah, Allah ngasih Khadijah sebuah rumah yang tenang, damai, dan tidak melelahkan lagi. Karena di dunia Rasulullah sudah kenyang terhadap kelelahan dunia. Sudah sudah kenyang, sudah capek terhadap semua hiruk pikuk orang yang menjahati Rasulullah, orang yang menjahati kaum muslimin. Maka Allah menghadiahkannya istana yang sangat indah dari permata dan tidak bising, tidak ada rasa lelah lagi untuk Khadijah. Semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang menyayangi Khadijah dan kita bisa bertemu dengan Bunda Khadijah di dimensi selanjutnya, dimensi abadi. Karena kita mencintai Khadijah, maka pasti Allah akan menyatukan kita. Setidaknya walaupun kita tidak hidup di level yang sama nantinya, Allah bisa mempertemukan kita, menjadikannya tetangga kita, menjadikannya panutan kita, ustazah kita nanti di sana ketika Khadijah menceritakan tentang kehidupannya secara langsung kepada kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku cukupkan dulu kisah Khadijah dan Rasulullah saat ini. Aku taruh di YouTube. Kisah-kisah sebelumnya juga ada di video-video yang aku udah upload. Dan kisah-kisah selanjutnya dinantikan ya di live TikTok aku, Arini Indi Khair, Umi Kaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.